Pertama kalinya TNI Angkatan Darat memiliki smart instalasi tahanan militer. Smart ini karena memang berbasis ICT atau Information Communication Technology, sehingga semuanya ini sudah diintegrasikan sedemikian rupa sehingga satu, sangat aman, kedua juga sangat terkendali karena semuanya sudah bisa diprogram. Jadi tidak lagi misalnya manual penguncian, kemudian nyala lampu dan semuanya. Jadi semuanya sudah diprogram secara elektronik sehingga bisa otomatis. Tetapi juga yang lebih penting adalah instalasi tahanan ini lebih manusiawi. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi ada bullying di dalam. Karena apa? Segala bentuk gerakan itu ada analisisnya. Dan analisisnya dilakukan langsung oleh artificial intelligence. Jadi sudah otomatis. Jadi kami dengan bangga memulai operasional dan memang kita harus makin maju. Jadi fasilitas yang pertama ini walaupun hanya 1.500-an meter persegi untuk luas bangunan dan hanya bisa menampung 83 orang binaan atau prajurit binaan, tapi minimal kita sudah mulai. Nah, kita berharap karena kami juga sedang menyusun rencana, semoga kita bisa mendapatkan satu lagi tahun ini dalam hal pengadaannya ya. Kalau pengerjaannya kan membutuhkan waktu, tapi sudah pasti kurang dari setahun. Nah, jadi karena ini program perdana dan Jakarta sebagai barometer dan dari segi jumlah personel pun paling banyak, oleh karena itu kami tempatkan di Polisi Militer Kodam Jaya. Jadi saya titip kepada seluruh pejabat di Polisi Militer Kodam Jaya untuk benar-benar memanfaatkan kelebihan dari instalasi tahanan militer ini, karena memang inilah yang seharusnya kita miliki. Yang tadinya tidak manusiawi kalau rekan-rekan media melihat video yang diucapkan oleh Komandan Pusat Polisi Militer sebelum Pak Chandra, memang kurang manusiawi tadinya. Sekarang semuanya sudah bagus dan tadi sangat aman karena semua yang berada di dalam memang didesain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada vandalisme, bullying maupun yang bisa mencederai diri sendiri. Jadi itu saja sebetulnya acara pagi ini, dan saya yakin begitu banyak pertanyaan ini dari rekan-rekan media dalam isu apa saja. Monggo, mikrofon disiapin. Ada yang ingin bertanya, kita mulai dari pinggir sini. Nah, karena terlalu dekat dengan speakernya, jadi berdiri Mas ya. Siap. Selamat pagi Bapak Kasat, mohon izin saya Sahrul dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait ini, Bapak Kasat, apakah salah satu pertimbangannya instalasi ini ditempatkan di sini karena kita tahu KPK sering kali menitipkan tahanannya di sini, tahanan-tahanan korupsi. Apakah itu jadi pertimbangan juga? Kemudian kalau akan ditambah, di mana akan ditambah dan berapa sebenarnya anggaran untuk membangun ini semua? Untuk isu lain, Bapak Kasat mohon izin terkait dengan MOU yang dilakukan TNI AD dengan BPOM dan Kemenkes kemarin, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa saja, karena masih banyak yang bertanya-tanya apakah memang ini dihentikan uji klinisnya atau sebagainya begitu Bapak Kasat. Nah, yang ketiga soal isu ada prajurit TNI AD mantan sekarang kemudian bergabung dengan KKB di Papua, bagaimana kemudian TNI AD menyikapi itu? Begitu Bapak Kasat. Terima kasih. Iya, makasih Mas Sarul. Yang pertama, KPK yang memiliki fasilitas tahanan di sini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan instalasi tahanan militer yang baru ini.
Karena ya ada di dalam sini juga. Ada di dalam sini dan itu juga di-manage langsung oleh KPK. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Bahwasannya nanti mungkin ada institusi lain yang akan menitipkan, itu sesuatu yang bisa kita bicarakan. Nggak ada sesuatu yang kemudian selama space-nya masih ada, kami terbuka. Nah kemudian anggarannya sendiri ini sekitar 100 miliar, itu anggaran tahun lalu 2020. Kita juga merasa beruntung karena sekalipun kita juga harus berbagi dalam hal pemotongan anggaran karena kita menghadapi pandemi, tapi kita masih bisa mewujudkan instalasi tahanan militer ini. Kemudian kami berusaha untuk menambah untuk tahun ini, dan pertimbangan kami ditempatkan di wilayah-wilayah yang cukup padat untuk populasi prajurit Angkatan Darat. Jadi prioritas adalah di Jawa. Setelah di Jakarta, nanti kita pertimbangkan apakah di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Nah, kemudian untuk isu kedua, jadi sebetulnya kemarin itu adalah bentuk perhatian yang serius dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi, yang secara khusus memang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kami bertiga. Jadi justru inilah perhatian serius. Di satu sisi, BPOM sebagai badan atau institusi yang memiliki kewenangan formal dalam hal pengawasan maupun kontrol terhadap obat-obatan, di dalamnya termasuk vaksin, ini memang juga harus diakomodasi oleh tim peneliti. Jadi tim peneliti waktu itu kan menggagas ini sejak Menteri Kesehatannya masih Dr. Terawan. Jadi waktu itu juga tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat, karena penelitian itu uji klinis yang disebut waktu itu ya, dan itu kan sudah juga diserahkan kepada BPOM untuk perizinan fase 1 uji klinis. Nah itu dilakukan di Rumah Sakit Karyadi. Kami Angkatan Darat diminta waktu itu, seingat saya ada 2 peneliti, tetapi lebih kepada individu yang dilibatkan sebagai peneliti, tapi tidak dari perspektif institusi, kami tidak terlibat secara langsung. Nah, tim peneliti memang harus merespon terhadap temuan-temuan yang dianggap oleh BPOM masih harus dipenuhi. Tetapi di sisi lain, pemerintah melalui Menko PMK juga melihat bahwa sebuah usaha inovasi untuk menemukan solusi tentang penanganan COVID-19 kan banyak itu ya macamnya. Bisa dari obat, bisa dari vaksin, bisa juga dari terapi yang disebut imunoterapi. Itu harus tetap didukung. Oleh karena itu, karena kebetulan